Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Ten pun mengerti dan segera menarik kembali Dark Demon hingga Ten menyebut bahwa dirinya berhasil tepat waktu. Sedangkan Lovers sendiri kini tidak berdaya melawan Hang Yao dan Shen Tufei. Lovers pun memohon kepada mereka untuk tidak membunuhnya. Dirinya bisa memberitahu mereka sebuah rahasia. Mendengar Lover menyerah dan ingin mengatakan semua yang dia tahu kepada mereka, Jiang Cheng pun meminta Hang Yao dan Shen Tufei menghentikan tindakan mereka dan biarkan Lovers berbicara. Hang Yao pun meminta Lovers untuk bicara sekarang. Dirinya tidak akan membunuh Lovers jika Lovers memberitahu mereka. Lovers pun dengan nada gemetar mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu mereka semua apa yang dirinya ketahui. Lovers pun menyebut ada sebuah celah jauh di bawah tanah di Chujiang dengan sebuah altar yang dibangun di atasnya. Selama makhluk hidup kota Chujiang dikorbankan, darah dan roh mereka akan diserap oleh mayat dewa kuno dari klan iblis purba di bawah. Dengan itu maka dewa kuno dapat dibangkitkan dan turun ke negara Xia. Jiang Cheng pun bertanya apakah hanya itu saja atau ada yang lainnya. Lovers pun mengatakan bahwa hanya itu saja dan itu semua benar. Dirinya bersumpah demi dewa kuno. Dan jika ada yang dirinya katakan tidak benar, dirinya siap menerima konsekuensinya. Namun Jiang Cheng malah mensummon Ten dengan bentuk serangganya dan seketika melahapnya. Ten pun menyebut bahwa yang satu ini sedikit beraroma dewa kuno, tapi bisa dimakan. Sedangkan Spider Queen yang melihat kesempatan ini pun seketika memutuskan lari dari tempat tersebut. Lalu di saat itu Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya hampir lupa tentang Nine. Dan Nine saat ini terus mengatakan kata makan dan Jiang Cheng pun meminta Nine untuk melahap Spider Queen. Dengan cepat Nine menangkap Spider Queen dan mulai melahapnya. Dan notifikasi pun mengatakan bahwa Jiang Cheng telah mendapatkan poin pengalaman sebesar 1 juta berkali-kali. Hang Yao yang melihat hal ini pun bertanya-tanya apakah adik juniornya yang mensummon mereka. Hal-hal menakutkan macam apakah ini? Di samping itu, Shen Tufei pun menyebut bahwa peringatan Tian Yuan masih disiarkan langsung. Dirinya khawatir negara Xia akan berada dalam keadaan kacau balau. Lalu di saat Nine dan Ten mengkonsumsi demon, tiba-tiba tubuh Jiang Cheng mengalami perubahan yang abnormal. Dan hal ini membuat Jiang Cheng kesakitan. Hang Yao yang melihat kondisi Jiang Cheng khawatir dan bertanya apa yang terjadi dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kesulitan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Energi yang sangat besar kini mengalir ke tubuhnya hingga membuat Jiang Cheng lepas kontrol dan membuatnya menderita. Orang-orang dari Night Watch pun segera mendekat dan mengkhawatirkan kondisi Jiang Cheng. Jigang pun khawatir ini adalah efek samping setelah mengambil darah dan energi dewa kuno. Dirinya harus segera mengirim Jiang Cheng ke rumah sakit militer pangkalan utama Jiangnan. Di sana ada seorang priest tingkat tinggi dan bahan obat-obatan. Hang Yao pun menyebut bahwa portalnya telah hancur. Dirinya akan membawanya ke sana lebih cepat. Shen Tufei juga menawarkan dirinya untuk membawa Jiang Cheng pergi. Namun Jigang meminta Hang Yao dan Shen Tufei untuk tetap di sini.
Jangan lupa bahwa masih ada retakan tanah Zhujiang yang harus mereka tangani. Jigang pun meminta Xiaoke untuk ikut dengan mereka dan jaga Jiangcheng saat di perjalanan. Jigang juga bertanya di manakah Nine Mias Mawing saat ini. Jigang pun seketika berteriak, jika Nine Mias Mawing ingin Jiangcheng selaku masternya selamat, maka datanglah ke sini secepat yang Nine Mias Mawing bisa. Seketika Nine Mias Mawing datang dan mengitari mereka. Jigang pun mengatakan kepada mereka semua bahwa tugas membersihkan medan perang Zhujiang sekarang dirinya serahkan kepada mereka. Mereka pun meminta Jigang untuk tenang dan serahkan di sini kepada mereka. Lalu saat ini Luo Sandao sedang menenangkan Mu Han Qiu yang menangis melihat Jiang Cheng. Suan Yue pun menyebut bahwa Jiang Cheng sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Lalu Luo Sandao pun bertanya kepada Mu Han Qiu mengapa Mu Han Qiu menangis. Jiang Cheng bahkan bisa mengalahkan peringkat ke-9. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Jiang Cheng? Jika Mu Han Qiu punya waktu buat menangis, sebaiknya Mu Han Qiu turun dengan cepat dan membunuh monster buas yang tersisa. Sehingga Jiang Cheng tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Wu Shuang pun mengajak yang lainnya untuk bergerak. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Jiang Cheng, membunuh lebih banyak adalah hal yang baik. Ying Zhan pun membenarkan hal itu. Melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semakin sedikit mereka bisa mengalahkannya, semakin keras mereka harus bekerja. Kemudian berpindah ke altar bawah tanah. Hang Yao dan Shen Tufei kini mulai menuju altar bawah tanah dan menyerang dewa kuno di sana. Dewa kuno pun menyebut mereka sebagai jajingan karena berani menghancurkan altarnya. Dewa kuno pun menyebut bahwa dirinya akan menghormati nenek paman Hang Yao yang jalang. Hang Yao pun menekankan jika dirinya tidak memukul dewa kuno dan membuat dewa kuno memanggilnya nenek hari ini, maka dirinya bukan nenek dewa kuno. Shen Tufei yang melihat Hang Yao pun menilai bahwa kemampuan mengutuk ini layak menjadi murid yang diajarkan oleh Raja Pedang Surgawi. Lalu dewa kuno pun menyebut meski altarnya hancur dan tenaganya tak mampu dikeluarkan. Tapi dengan kemampuan Hang Yao yang sedikit itu, dirinya masih bisa melawan. Namun di saat itu Shen Tufei seketika maju dan menyerang dewa kuno, serta memintanya untuk berhenti bicara omong kosong. Lalu dewa kuno pun mengatakan bahwa keduanya sangat kasar. Dirinya terlalu malas untuk bermain dengan mereka. Hang Yao pun menyebut bahwa dewa kuno sebagai makhluk yang tidak berguna. Dan apa yang ingin dewa kuno lakukan? Dewa kuno pun menyebut walaupun pengorbanan dirinya kali ini tidak cukup, dirinya punya banyak waktu dan kesempatan untuk bangkit kembali. Hang Yao pun menyebut dewa kuno sebagai jajingan dan bertanya apakah dewa kuno akan lari sekarang. Namun Shen Tufei segera menghentikan niat Hang Yao untuk mengejarnya dan menyebut dewa kuno itu benar. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mereka harus membiarkan dewa perang Suwanji membangunkan si pemimpi agung Han Yue sesegera mungkin untuk menutup retakan di tanah ini sepenuhnya. Lalu 1 minggu kemudian di pangkalan utama Jiangnan, rumah sakit distrik militer. Jiang Cheng yang mulai sadar pun menyadari dari aroma di sekitarnya apakah dirinya sedang berada di rumah sakit. Jiang Cheng pun mulai ingat bahwa sebelumnya dirinya pingsan di medan perang karena kebanyakan mengkonsumsi darah dewa kuno. Jiang Cheng sendiri pun tidak tahu sudah berapa lama dirinya tidak sadarkan diri. Dan apa yang telah terjadi di luar. Lalu Nine pun nampak senang karena akhirnya Jiang Cheng bangun. Nine pun memberitahu Jiang Cheng bahwa di luar semuanya baik-baik saja. Selain itu, Nine juga memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya bisa melahirkan bayi lagi. Dan bayinya bisa melahirkan bayi juga. Jiang Cheng pun menyebut itu bagus. Nine sangat luar biasa. Namun di saat itu Jiang Cheng pun menyadari bahwa rumah ini terlalu kecil sekarang. Dirinya khawatir tidak akan cukup besar untuk mereka setelah Nine melahirkan. Jiang Cheng pun bertanya bagaimana jika dirinya sudah keluar dari rumah sakit dan dirinya akan membelikan rumah yang lebih besar lagi untuk Nine. Dan setelah itu baru Nine melahirkan lagi. Mendengar hal ini, Ten pun seketika bereaksi dan meminta Jiang Cheng untuk menunggu lebih dulu. Dalam pikiran Jiang Cheng, sekarang dengan blessing dari Evolution of Complexity,
Kali ini reproduksinya diperkirakan setidaknya beberapa ratus juta. Jiang Cheng harap pohon origin cepat menghasilkan sarang ulat yang bisa menampung minimal 1 miliar serangga. Lalu Ten pun mengatakan bahwa dirinya juga membagi keturunannya. Kapan dirinya bisa tinggal di rumah yang lebih besar? Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah tubuh dirinya yang tinggi dan kuat tidak cukup ditinggali dengan nyaman. Ten pun menyebut bahwa itu hanya rata-rata. Jiang Cheng pun memberitahu Ten kalau Nine sudah pindah, dirinya akan membiarkan Ten untuk tinggal di rumah Nine sebelumnya. Ten pun menyebut bahwa dirinya seorang laki-laki. Tidak baik baginya jika selalu meneruskan peninggalan dari Nine. Kembali Jiang Cheng memberikan penawaran kepada Ten. Dirinya akan mengundang Ten untuk pergi ke gudang 9 dewa kegelapan untuk makan prasmanan para dewa dan demon sebentar lagi. Jiang Cheng pun bertanya kepada Ten mengenai tawaran itu. Ten pun mengatakan bahwa lebih tepatnya seperti itu. Selama makanannya enak, tidak masalah di mana seseorang tinggal. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun merasa lega. Sekarang dirinya mengerti betapa sulitnya menjadi orang tua dalam keluarga dengan banyak anak. Kemudian Ten pun bertanya kepada Jiang Cheng bolehkah dirinya meminum semua air ini. Jiang Cheng pun bertanya apakah air ini bisa dimakan. Ten pun membenarkan hal itu. Jika benda-benda pada dewa dan demon merupakan bahan-bahan bermutu tinggi, maka ini pun minimal bermutu ketiga. Jiang Cheng pun mempersilahkan Ten untuk melakukan apapun yang Ten suka. Dengan cepat Ten pun meminum semua air ini. Kemudian Jiang Cheng pun bertanya seperti apa rasanya, apakah ada bau kakinya yang sudah tua di sana. Namun di saat itu tiba-tiba Ten berhenti memakannya. Jiang Cheng pun seketika bertanya mengapa Ten tidak makan lagi, apakah tidak enak. Jiang Cheng pun menyebut bahwa penderitaan yang telah dirinya tanggung kelak akan ditanggung oleh anak cucunya juga. Dan sekarang ruangan ini penuh dengan serangga. Kemudian saat ini Jiang Cheng pun baru ingat bahwa dirinya belum sempat mengamati kemampuan Xiao Chan yang mulai saat ini akan dipanggil sebagai Eleven. Dirinya sebaiknya mempelajarinya dengan seksama sekarang. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah asal-usul itu ada. Apakah berada pada level yang sama dengan pohon origin? Dirinya hanya menggunakan kemampuan dasar Eleven di medan perang untuk memprediksi masa depan. Sebagai asal-usulnya, Eleven pasti mempunyai kemampuan tersembunyi lainnya. Tapi bakat itu masih jadi tanda tanya. Jiang Cheng pun bertanya-tanya dapatkah itu dilihat hanya setelah transisi tingkat kehidupan. Lalu Jiang Cheng pun memanggil Eleven untuk keluar. Dan seketika Eleven pun datang dengan bentuk serangganya. Di saat Eleven berubah ke bentuk humanoid, Jiang Cheng pun kaget dan bertanya bukankah Eleven terlalu dekat dengannya. Eleven yang malu pun seketika meminta maaf kepada Jiang Cheng. Lalu Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertanya kepada Eleven. Eleven baru saja lahir tanpa God-given evolution atau life level transition. Mengapa Eleven bisa langsung berubah ke bentuk humanoid? Eleven pun mengatakan bahwa semua hal butuh waktu untuk tumbuh. Tetapi dirinya berbeda karena dirinya adalah waktu itu sendiri. Mendengar hal ini, Jiang Cheng bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana dirinya bisa lupa itu. Meski begitu, jika dirinya ingin membuka bakat Eleven, dirinya mungkin masih perlu menggunakan life rank transition pada Eleven. Jiang Cheng pun seketika memberikan God-given evolution kepada Eleven. Dengan ini, biarkan dirinya melihat bahan apa yang Eleven butuhkan untuk life rank transition. Dan tak lama berselang notifikasi sistem pun mengatakan, ketika Jiang Cheng menggunakan life rank transition kepada serangga musim semi dan gugur, Jiang Cheng dapat memilih salah satu kondisi pengorbanan berikut. Pertama, like water 10 tetes. Kedua, 1 tributaries of the long river of time. Ketiga, 3 time fragment. Keempat, 3 time relate magic weapon dengan ketentuan senjata harus minimal level 4. Lalu setelah Jiang Cheng membaca ini, Jiang Cheng pun merasa belum pernah mendengar tentang bahan-bahan ini. Jiang Cheng rasa dirinya hanya bisa bertanya kepada gurunya. Kemudian Jiang Cheng yang merasa sudah cukup lama tinggal di sini, merasa saatnya waktunya untuk keluar. Saat tabung terbuka, seorang wanita pun seketika menyapa Jiang Cheng dengan sebutan Mayor Jiang. Wanita itu pun bertanya apakah Jiang Cheng sudah bangun. Jiang Cheng pun agak kaget saat dipanggil dengan sebutan mayor.
Wanita itu pun membenarkan hal itu. Saat Jiang Cheng tidak sadarkan diri, 10 orang teratas dalam daftar Tian Jiao semuanya dipromosikan menjadi mayor. Jiang Cheng pun mengerti. Lalu wanita ini pun mengatakan bahwa ini sungguh menakjubkan. Saat Jiang Cheng dikirim ke sini, hampir semua jaringan tubuh Jiang Cheng berada di ambang kematian. Wanita ini pun bertanya bagaimana perasaan Jiang Cheng sekarang. Apakah Jiang Cheng merasa tidak nyaman di beberapa bagian tubuhnya? Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Wanita ini pun senang mendengarnya. Lalu dirinya akan mengumpulkan seluruh saripati jiwa dan saripati kehidupan dalam tangki nutrisi. Benda ini sangat berharga. Zona perang mereka segera memindahkannya dari ibu kota untuk menyelamatkan Jiang Cheng. Itu adalah sesuatu yang dapat ditinggalkan untuk digunakan orang lain di lain waktu. Namun saat si wanita memeriksa tabungnya, dia pun kaget dan bertanya di mana cairan asli dalam tabung ini. Jiang Cheng pun seketika menyebut saat dirinya baru saja bangun dan merasa sedikit haus dirinya meminumnya. Dalam pikiran Jiang Cheng, jika seorang anak tidak dididik dengan baik itu adalah kesalahan ayahnya. Dirinya seorang ayah tua harus menanggung kesalahan ini. Lalu Gu Kaitian pun datang dan menyebut bahwa Jiang Cheng adalah pria yang beruntung. Dia bangun setelah hanya 1 minggu. Lalu wanita juga memberitahu Duan Xinhai perihal air yang ada di tabung. Duan Xinhai pun mengerti dan mempersilahkan si wanita untuk pergi. Gu Kaitian pun seketika menegur Duan Xinhai dan bertanya apa perlunya terlihat murung. Yang Jiang Cheng lakukan hanyalah minum. Duan Xinhai pun menyebut 10 bagian roh dan esensi kehidupan bernilai 200.000. Bagaimana dengan Jiang Cheng? Gu Kaitian pun seketika marah dan menyebut Duan Xinhai idiot dan meminta Duan Xinhai untuk pergi dan membayar sendiri biayanya. Duan Xinhai pikir mudah bagi muridnya untuk bekerja keras demi mengumpulkan merit. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa benda itu bahkan orang biasa dapat hidup 100 tahun jika mereka berendam di dalamnya. Mendengar hal ini Jiang Cheng pun tidak heran. Ten sangat ingin memakannya. Lalu Gu Kaitian pun menyebut bahwa Jiang Cheng mungkin belum tahu nilai sebuah merit. Apapun yang Jiang Cheng inginkan tetapi tidak dapat dibeli dengan uang, dapat ditukar dengan merit. Jiang Cheng pun menyebut itu sangat luar biasa. Jiang Cheng pun bertanya bolehkah dirinya menukarkan dengan like water. Gu Kaitian pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Benda itu adalah keajaiban langka di dunia. Hanya ada beberapa legenda tentangnya di Abyss. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Kembali Jiang Cheng bertanya mengenai Tributaries of the Long River of Time. Gu Kaitian pun menyebut itu juga tidak bisa. Kembali Jiang Cheng bertanya mengenai Temrelat Magic Weapon. Gu Kaitian pun menyebut bahwa Jiang Cheng sedang bermimpi. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun menilai bahwa hanya tinggal satu pilihan yang tersisa. Jiang Cheng pun bertanya dengan lesu bagaimana dengan time fragment. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa time fragment sepertinya dapat diperoleh. Gu Kaitian pun segera menanyakan hal ini kepada Duan Xinhai. Duan Xinhai pun bertanya apakah Gu Kaitian hanya memikirkan dirinya lagi sekarang. Namun demi Jiang Cheng dirinya tidak akan marah pada Gu Kaitian. Time fragment adalah hasil runtuhnya dan runtuhan dimensi kuno. Hanya ada 2 di negara Xia. Dan 150.000 merit dapat ditukarkan untuk satu item. Jiang Cheng pun menekankan bahwa dirinya mau keduanya. Jiang Cheng pun bertanya apakah mungkin untuk mendapatkan yang lainnya. Duan Xinhai pun menyebut bahwa itu tidak ada. Reruntuhan kuno itu berdiri sendiri dalam waktu dan ruang. Tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan hanya dapat runtuh secara alami. Setelah keruntuhan, waktu di dalamnya akan mengembun menjadi keadaan padat. Yang merupakan fragmen waktu yang Jiang Cheng inginkan. Namun jika memang harus, Jiang Cheng dapat menanyakan kepada Han Yue saat dia kembali. Jiang Cheng pun seketika bertanya di manakah Han Yue sekarang. Duan Xinhai pun menyebut bahwa Han Yue sedang menutup retakan Chu Jiang dan mungkin akan segera kembali. Kemudian Gu Kaitian pun mengatakan karena Jiang Cheng sudah baik-baik saja sekarang, mengapa tidak biarkan Jiang Cheng keluar dari rumah sakit secepatnya dan pulang untuk beristirahat. Gu Kaitian juga meminta Jiang Cheng menunggu. Gelarnya akan diberikan dalam 3 hari. Duan Xinhai pun membenarkan hal itu. Ini masalah besar. Mereka harus kembali dan bersiap. Namun Jiang Cheng pun meminta mereka melupakan tentang pemberian gelar itu.
Dirinya lebih suka bersikap rendah hati. Gu Kaitian pun menyebut bahwa Jiang Cheng menduduki peringkat ke-68 dan mencapai hal yang mustahil. Dan Jiang Cheng ingin tetap bersikap rendah hati sekarang. Ini sudah terlambat. Kemudian berpindah di rumah Jiang Cheng di hari yang sama. Menurut Jiang Cheng, baik Nine Miasma Wing maupun The Red Armored Elephant Beetle perlu bereproduksi dan dapat mengembangkan kemampuan baru. Pohon origin juga telah menghasilkan buah-buah baru. Dengan ini, dirinya akan menyelesaikan semua ini sebelum Han Yue kembali. Pertama, mereka akan meningkatkan kemampuan bertarung Red Armored Elephant Beetle. Saat Jiang Cheng melihat status milik Ten, Jiang Cheng pun sangat kaget. Ini adalah metode serangan yang paling ampuh. Jiang Cheng pun khawatir rumah ini tidak akan mampu menahannya. Jiang Cheng pun meminta Ten untuk kembali dan mencoba menemukan bos di alam liar nanti. Lalu saat ini di pohon origin, Jiang Cheng pun berharap ini menjadi sarang bagi 1 miliar serangga. Jiang Cheng pun berharap pohon origin mendengarkan keinginannya. Dan benar saja itu adalah sarang untuk 10 miliar serangga. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan. Pohon origin tidak pernah mengecewakan. Segera Jiang Cheng meminta Nine dan Ten untuk pindah ke rumah baru dan punya bayi. Nine pun nampak bersemangat karena mendapatkan rumah baru dan siap punya anak baru lagi. Ten pun juga mengatakan hal yang demikian. Kemudian Jiang Cheng pun mengatakan bahwa akhirnya dirinya selesai menata serangga. Dan sekarang yang tertinggal hanyalah buah yang dibentuk oleh jiwa ini. Sebelumnya di medan perang, berkat Ten dan yang lainnya mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa untuk irigasi. Sekarang akhirnya matang. Notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng telah berhasil membuka kemampuan buah rainbow. Dan mendapatkan keilahian dari suku Jiuli. Sistem pun bertanya apakah Jiang Cheng ingin bergabung dengannya. Melihat hal ini, Jiang Cheng yakin ini energi yang sangat kuat. Jika bukan karena pohon origin, jiwa dan lautan kesadarannya pasti sudah meledak sejak lama. Gurunya pernah berkata bahwa hanya ada satu syarat bagi seorang guru tingkat ke-9 untuk mencapai tingkat dewa ke-10, yaitu memadatkan keilahiannya. Dan sekarang pohon origin benar-benar memberinya satu secara langsung. Dan seketika Jiang Cheng menggabungkan dirinya dengan keilahian suku Jiuli. Dan mendapatkan profesi baru yaitu Heavenly War God, God level. Notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng mendapatkan Invisible Divine Peace, God War Transformation dan Imperial Army Formation. Dan semua kemampuan dewa ini di tingkat rainbow. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya mendapatkan profesi tingkat dewa lainnya. Sekarang dirinya adalah dewa rangkap 3. Walaupun namanya kedengaran agak konyol, profesi ini sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat dan bisa dijadikan kartu trup baru. Dikombinasikan dengan Divine Elephant Prison Body, itu benar-benar melampaui dewa perang Wushuang. Lalu di saat yang sama, notifikasi menyebut bahwa Nine Miasma Wing berhasil bereproduksi dan menghasilkan populasi sebanyak 800 juta, dan Elephant Beetle menghasilkan 6 juta. Jiang Cheng pun kaget melihat hal ini begitu cepat dan begitu banyak. Jiang Cheng pun menyebut bahwa kemampuan Evolution of Complexity ini memiliki percepatan acak dan peningkatan yang luar biasa. Hama serangganya yang ke-15 akhirnya mulai terbentuk. Lalu di saat itu Jiang Cheng pun mendengar seseorang mengetuk pintu. Jiang Cheng pun bertanya-tanya mungkinkah itu Han Yue yang telah kembali. Dan setelah dibuka ternyata itu adalah Duan Xinhai dan Gu Kaitian. Duan Xinhai pun menyebut bahwa mereka membawa Han Yue ke sini untuk membantunya mengenali tempat ini. Gu Kaitian pun meminta Jiang Cheng untuk ingat bahwa anak laki-laki juga harus melindungi diri mereka sendiri. Lalu Han Yue pun meminta mereka berdua pergi dari sini jika tidak ada hal lainnya. Gu Kaitian pun seketika bertanya mengapa Han Yue tidak mengundang mereka masuk dan duduk bersama. Kembali Gu Kaitian mengingatkan Jiang Cheng. Jika Jiang Cheng benar-benar tidak bisa menahannya, Jiang Cheng bisa memanggilnya. Namun sebelum kata-kata itu selesai disampaikan, Han Yue sudah lebih dulu menutup pintunya. Kembali Gu Kaitian mengatakan jika Jiang Cheng tidak mampu menolak, Jiang Cheng harus belajar untuk patuh. Seorang gadis yang 3 tahun lebih tua dari seorang pria mampu membeli batu bata emas. Seorang gadis yang 30 tahun lebih tua dari seorang pria mampu membeli kerajaan. Seorang gadis yang 300 tahun lebih tua dari Jiang Cheng mampu memberi Jiang Cheng ramuan ajaib.
Duan Xinhai pun mengatakan jika Gu Kaitian mau mati jangan menyeret dirinya bersamanya. Lalu Han Yue pun memanggil Jiang Chen dengan sebutan saudara bau dengan tatapannya. Jiang Chen pun menilai bahwa dirinya mulai mengerti apa maksud gurunya. Han Yue pun seketika bertanya apakah ini aura dewa. Jiang Chen pun seketika mengalihkan pembicaraan dan menyebut bahwa tata rias Han Yue berbeda dari terakhir kali. Namun Han Yue bertanya apakah Jiang Chen sudah menjadi dewa. Jiang Chen pun menyebut bahwa itu mungkin sisa napas dari darah dewa kuno. Mendengar hal itu, Han Yue mengerti bagaimana Jiang Chen bisa menjadi dewa jika Jiang Chen hanya berada di level ketiga. Dalam pikiran Jiang Chen pun merasa lebih baik tidak terburu-buru bicara tentang meringkas keilahiannya. Lagi pula dirinya sudah cukup mencolok seperti sekarang. Lalu Han Yue bertanya mengapa Jiang Chen begitu gugup. Dirinya adalah saudara Jiang Chen, bagaimana dirinya bisa memakan Jiang Chen? Dirinya dengar dari Gu Kaitian bahwa Jiang Chen menginginkan time fragment. Jiang Chen pun membenarkan hal itu dan bertanya apakah Han Yue mempunyai solusi untuk itu. Han Yue pun menyebut bahwa benda ini tidak ada lagi di negara Xia, tapi ada tempat untuk mendapatkannya. Pernahkah Jiang Chen mendengar tentang 3 pulau di luar negeri? Jiang Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengarnya. Jiang Chen pun bertanya di manakah tempat itu. Han Yue pun mengatakan bahwa 3 pulau seberang laut yang terletak di tenggara negara Xia pada awalnya merupakan peninggalan, kemudian menyatu dengan dunia nyata membentuk 3 pulau, Penglaim, Fangzan, dan Yingzhou. 500 tahun yang lalu, master pertama tingkat ke-9 yang tak terkalahkan, yaitu Kaisar Manusia, lahir di negara Xia. Tidak lama kemudian, seorang kultivator tingkat ke-9 lainnya muncul di negara Xia, yaitu The Flame Lord. Kaisar Manusia menganjurkan penaklukan abis, tetapi The Flame Lord menganjurkan non-agresi. Keduanya berdebat tanpa henti dan akhirnya berpisah dengan tidak bahagia. Kemudian The Flame Lord membawa banyak orang dan meninggalkan negara Xia dan pergi ke pulau seberang laut untuk mendirikan wilayahnya sendiri. The Flame Lord mengambil banyak hal dari negara Xia saat itu, termasuk time fragment. Mendengar hal ini, Jiang Chen menyebut ini adalah hal yang bagus, serta bertanya apakah The Flame Lord sudah mati sekarang. Han Yue menyebut bahwa master tingkat ke-9 memiliki rentang hidup hingga 3000 tahun. Tidak mudah bagi mereka untuk mati jika mereka mengisolasi diri mereka sendiri. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk menyerang mereka. Wilayah 3 pulau seberang laut mungkin tidak sebaik wilayah negara Xia, tapi mereka telah mengumpulkan kekuatan selama ratusan tahun terakhir dan memiliki lebih banyak level ke-7 dan ke-8 daripada negara Xia. Lalu Jiang Chen pun bertanya apakah mereka tidak pernah berpikir untuk kembali menaklukkan negara Xia. Han Yue mengatakan bahwa negara Xia dikaruniai kekayaan nasional, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Lalu Jiang Chen pun kembali bertanya apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan time fragment-nya. Han Yue pun memberitahu Jiang Chen bahwa kemungkinan itu ada. Meskipun kedua belah pihak telah memutuskan hubungan untuk waktu yang lama, mereka telah bersaing satu sama lain sejak mereka berpisah 400 tahun yang lalu. Para jenius teratas dari kedua belah pihak telah menantang satu sama lain. Baru 50 tahun yang lalu negara Xia menutup perbatasannya, tidak lagi mengizinkan pihak lain datang. Jiang Chen pun bertanya mengapa hal itu terjadi. Han Yue menjelaskan bahwa itu karena negara Xia selalu kalah. Selama ratusan tahun berturut-turut negara Xia dikalahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dan negara Xia sangat dipermalukan sehingga negara Xia hanya menutup mata. Tapi tahun ini berbeda. Bersama Jiang Chen di negara Xia, mereka pasti bisa memulai kembali kompetisi. Mendengar hal ini, Jiang Chen mengerti. Dengan kata lain, jika dirinya menang, dirinya bisa mendapatkan time fragment. Han Yue membenarkan hal itu, namun Jiang Chen tidak perlu terlalu cemas. Ada pula prosedur yang harus diikuti untuk membuka kembali kompetisi. Dirinya akan memberitahu Jiang Chen nanti. Namun menurut peraturan sebelumnya, kedua belah pihak dapat mengirimkan para jenius yang berusia di bawah 30 tahun. Jadi Jiang Chen akan dirugikan. Jiang Chen pun merasa itu tidak apa-apa. Selama dirinya bisa mendapatkan time fragment apapun boleh. Han Yue pun menyebut bahwa menjadi ambisius itu hal bagus, tetapi jangan meremehkannya. Lalu Han Yue pun merasa bahwa ini sudah hampir waktunya baginya untuk pergi. Han Yue juga meminta Jiang Chen untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan jangan pergi ke alam liar.
Baru-baru ini, beberapa pria kuat di daftar pembunuh peringkat surgawi telah mengambil misi untuk membunuh Jiang Cheng. Mereka dari kerajaan Sakura, kerajaan Siwa, dan bahkan kesatria Templar dari Vatikan. Mereka semua di sini di negara Xia. Jadi Jiang Cheng harus berhati-hati. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.